Pemanasan global. Pemanasan global adalah di mana suhu kondisi bumi mengalami peningkatan, baik dari atmosfer, cuaca, laut, dan lain-lain. Pemanasan global telah terjadi sekitar abad 20 pertengahan ini. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan pemanasan global. Berikut ini adalah beberapa contoh dari penyebab yang menyebabkan pemanasan global. 1. Efek rumah kaca. Penyebab pemanasan global secara umum adalah meningkatnya produksi gas rumah kaca. Maka, semakin banyak konsentrasi ozon O3 yang bereaksi dengan gas rumah kaca tersebut. Akibatnya, konsentrasi O3 atau ozon tersebut di stratosfer berkurang. Lubang ozon sebenarnya adalah istilah untuk menyatakan penurunan semakin besar intensitasnya memasuki bumi. Akibatnya adalah suhu bumi menjadi naik. 2. Penggunaan bahan bakar bensin. Penggunaan bahan bakar bensin secara cuma-cuma juga bisa menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Bahan bakar bensin yang digunakan pada mobil dan motor misalnya. Saat bensin digunakan sebagai bahan bakar, maka akan menimbulkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini pada akhirnya akan menangkap cahaya panas. Namun sayangnya cahaya panas ini tidak bisa disalurkan ke luar angkasa. Pada akhirnya cahaya panas hanya akan kembali ke bumi, hingga berdampak buruk bagi polusi udara di bumi dan dapat menyebabkan pemanasan global. 3. CFC tidak terkontrol. CFC merupakan chlorofluorokarbon. CFC ini merupakan penyebab terjadinya pemanasan global yang sulit dihindari. CFC merupakan bahan kimia yang digabungkan menjadi alat rumah tangga. Peralatan ini memang bermanfaat untuk menunjang kehidupan. Tetapi jika berlebihan, CFC ini juga dapat rusak ozon. CFC biasanya terdapat pada kulkas dan AC. Penggunaan yang berlebihan akan berdampak buruk bagi lingkungan, seperti pemanasan global. Berikut ini adalah beberapa dampak pemanasan global. Yang pertama, perubahan iklim dan cuaca. Pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di berbagai penjuru dunia. Hal ini menyebabkan banyak masalah bagi manusia, misalnya perubahan musim hujan dan musim kemarau. Dampak pergantian musim ini juga terjadi pada industri pertanian dan peternakan. Musim tanam dan musim panen yang tidak jelas akan mengakibatkan hasil pertanian dan peternakan menjadi menurun. Yang kedua, hujan asam. Asap dari pembakaran batu bara dan minyak akan menghasilkan emisi sulfur oksida dan nitrogen oksida. Hujan asam ini dapat mengakibatkan kerusakan pada benda-benda logam, merusak tanaman, mengakibatkan kesulitan bernafas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, es kutub utara dan selatan mencair. Sebagian besar area kutub utara dan selatan tertutup oleh es yang dapat memantulkan cahaya matahari. Pemanasan global akan membuat es di kutub utara dan selatan mencair. Jika es di kutub utara dan selatan terus mencair, maka panas matahari akan semakin banyak terserap dan menimbulkan panas. Yang keempat, permukaan laut naik. Es yang mencair dari kutub utara dan selatan akan mengalir menuju laut, dan diperkirakan permukaan air laut akan terus menaik hingga mencapai 88 cm. Hal ini tentu saja akan membuat area daratan di permukaan semakin berkurang. 5. Ekologis terganggu. Pemanasan global berdampak bagi semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Tumbuhan di suatu daerah bisa hilang atau mati karena iklimnya sudah tidak dapat atau tidak sesuai dengan habitat aslinya. Dan aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global akan membuat hewan-hewan melakukan migrasi ke tempat lain. Lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer pada ketinggian 20-35 km di atas permukaan bumi. Lapisan ozon itu terbentuk karena reaksi dari pertemuan antara ultraviolet matahari dengan lapisan molekul-molekul oksigen. Lapisan ozon berguna untuk membantu menghalangi sinar matahari supaya tidak langsung mengenai permukaan bumi. Karena paparan sinar ultraviolet bisa mengancam kelangsungan hidup di planet bumi. Lapisan ozon diketahui menyerap 97-99% frekuensi menengah sinar ultraviolet matahari, yaitu sekitar panjang gelombang dari sekitar 200 nm hingga 315 nm.
yang hal tersebut berpotensi untuk merusak kehidupan yang terpapar di dekat permukaan. Efek rumah kaca. Penanaman efek rumah kaca sendiri didasarkan di mana panas yang masuk akan terperangkap di dalamnya dan tidak dapat menembus ke luar kaca. Hal itu membuat suhu di dalam seisi rumah kaca tersebut akan lebih tinggi dibandingkan di luarnya. Proses efek rumah kaca terjadi ketika radiasi sinar matahari mengenai atmosfer bumi. Radiasi yang panas dipantulkan oleh bumi terhalang sehingga panas tersebut terperangkap ke bumi. Proses terperangkapnya panas itu kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat dan gas tersebut tidak bisa memantulkan kembali ke permukaan bumi. Beberapa aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya efek rumah kaca diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, bumi, batu bara, asap pabrik, dan hasil pembakaran bahan bakar dari kendaraan bermotor. Kedua, tingginya pemakaian pupuk kimia dalam bidang pertanian. Ketiga, adanya penebangan liar disertai dengan pembakaran hutan. Keempat, penggunaan chlorofluorokarbon pada alat pendingin seperti AC secara berlebihan. Dampak efek rumah kaca. Yang pertama, adanya perubahan temperatur bumi yang semakin tinggi, menyebabkan perubahan iklim di berbagai daerah di dunia. Kedua, kegagalan panen secara besar-besaran akibat perubahan iklim yang drastis. Yang ketiga, mencairnya glasier atau bongkahan es, sehingga menyebabkan kadar air laut meningkat. Yang keempat, menipisnya lapisan ozon pada atmosfer yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet atau sinar UV. Berikut adalah cara menangani dampak dari pemanasan global. 1. Menerapkan 3R atau Reuse, Reduce, Recycle. Reduce adalah kegiatan untuk menggunakan produk kemasan, terutama plastik seminimal mungkin. Reuse adalah langkah menggunakan kembali plastik atau botol plastik. Sementara recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang berguna kembali. Kamu juga bisa mendaur ulang kertas, plastik, koran, kaleng kaca, dan limbah lainnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. 2. Kurangi penggunaan AC. Selagi planet kita memanas, penggunaan dan memproduksi peralatan pendingin udara memperburuk perubahan iklim. Senyawa organik hydrofluorokarbon atau HFC adalah pendingin utama yang digunakan dalam unit pendingin udara. HFC adalah gas rumah kaca yang jauh lebih kuat daripada karbon dioksida. Selain itu, unit pendingin udara menggunakan listrik yang bergantung terutama pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan tenaga. 3. Reboisasi atau menanam pohon. Tanamlah pohon sebisa mungkin. Kamu bisa menanam pohon di halaman rumah atau menaruh tanaman-tanaman kecil di teras. Selama fotosintesis, pohon dan tanaman mengeluarkan oksigen. Tanaman adalah bagian dari integral dari siklus pertukaran atmosfer alami. Beberapa tanaman juga bisa melawan peningkatan karbon dioksida yang disebabkan oleh lalu lintas mobil, manufaktur, dan aktivitas manusia lainnya. Menggunakan energi terbarukan. Manusia sejatinya dapat menggunakan energi alternatif guna meminimalisir hal-hal yang dapat menjadi penyebab pemanasan global. Berikut beberapa contoh energi terbarukan. Pertama, ada tenaga air. Tenaga air adalah satu di antara sekian banyak sumber energi terbarukan yang telah banyak dimanfaatkan untuk menggantikan energi fosil. Air sifatnya terus-menerus bergerak. Tiap gerakan air menghasilkan energi alam yang sangat besar. Energi ini datang baik air dari sungai yang mengalir atau gelombang air yang dapat dimanfaatkan dan dikonversikan menjadi listrik. Ada biomasa. Biomasa adalah sumber energi terbarukan yang berasal dari organisme yang ada di bumi seperti tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Contoh biomasa antara lain adalah tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Biomasa cukup umum digunakan sebagai sumber energi bahan bakar. 4. Tenaga surya. Energi surya atau matahari telah cukup banyak dimanfaatkan di banyak negara. Jika dimanfaatkan dengan tepat, sumber energi terbarukan yang melimpah ini akan menyediakan kebutuhan konsumsi energi harian dunia. Pemanfaatan energi terbarukan ini dapat dilakukan secara langsung
dengan membiarkan objek pada radiasi matahari atau menggunakan peralatan yang mencakup kolektor dan konsentrator surya atau panel surya. Kelima, tenaga angin. Angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi menggunakan kincir angin. Energi mekanik yang dihasilkan oleh kincir angin dapat dimanfaatkan secara langsung atau dikonversi menjadi energi listrik. Ramah lingkungan adalah keuntungan dari tenaga angin. Sumber energi terbarukan ini bebas dari polusi yang sering diasosiasikan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan nuklir. Untuk mendapatkan energi yang stabil, penempatan turbin angin disarankan dilakukan pada daerah yang memiliki kecepatan angin yang relatif konstan dan dengan arah angin yang tak berubah-ubah.